إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menghitung kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Maka untuk itu kewajiban kita selaku hamba yang selalu menerima kebaikan, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak hamdalah alhamdulillah, kemudian memanfaatkan nikmat yang diberikan itu bukan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan Jumat ini izinkanlah saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sadar bersama bahwa kita sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang diwajibkan kepada kita berpuasa di siang hari dari masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa maupun pembatal-pembatal pahala puasa sebagai kesempurnaan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha menghidupkan malam-malam daripada Ramadan dengan sholat malam, tarawih berjamaah di dalam masjid
kemudian membaca tilawatil Quran, lalu kita berusaha untuk bangun, untuk makan sahur sebagai sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kita melakukannya tentu mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam momen bulan suci Ramadan ini kita berusaha menjadi hamba yang merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Kita ingin lepas dari belenggu hawa nafsu. Di siang hari kita diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang jikalau kita melihat perjalanan hidup di atas muka bumi ini, ada tuntutan kita untuk memenuhi kebutuhan kita selaku umat manusia. Kita butuh makan, minum, dan pasangan hidup yang terkadang membuat kita harus melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang karena memperturutkan hawa nafsunya untuk mengais sesuap makanan, dia harus mencuri, dia harus korupsi dan lain sebagainya sebagai tanda bahwa dia sementara dijajah oleh hawa nafsunya. Ada orang yang karena itu sebagai fitnah, sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Mataraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki kecuali dari perempuan. Sehingga kita melihat dari orang yang biasa-biasa sampai orang yang bertitel agama, dia tersungkur oleh hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dia harus berurusan dengan hukum. Dia harus dihijrahkan ke dalam jeruji besi penjara karena memperturutkan hawa nafsunya. Maka oleh karena itu di dalam momen bulan suci Ramadan ini kita ingin ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang merdeka, terbebas dari belenggu hawa nafsu. Kita tidak ingin terbelenggu hawa nafsu kita. Setiap apa yang terlintas oleh hawa nafsu itu kita perturutkan, kita iakan. Maka lewat momen bulan suci Ramadan ini kita dilatih bagaimana sebagai orang yang merdeka, yang tidak terjajah oleh hawa nafsu, yang tidak ingin menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan yang disembah.
Sebagaimana di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah? Artinya apa? Dia tidak bisa menolak ajakan hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu itu sebagaimana yang tertuang di dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bisu'." Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Sebagaimana yang dituturkan oleh Zulaikha yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi." Saya tidak bisa berlepas diri dari hawa nafsuku. "Innan nafsa la'ammaratun bisu'." Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. "Illa ma rahima rabbi." Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikalau pribadi seseorang atau pribadi yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya, yang telah dijajah oleh hawa nafsunya, maka setiap terlintas di benaknya untuk melakukan kejahatan, maka dia berusaha untuk menurutinya. Dia tidak terberdaya, dia tidak berdaya untuk menolak setiap ajakan hawa nafsu yang meletup-letup untuk mendorongnya melakukan kejahatan. Terbesit saja di dalam benaknya untuk melakukan sebuah keburukan, maka dia berusaha untuk menurutinya. Misalnya seorang yang ketika melihat sebuah mangga di pohon mangga tetangganya, yang tentunya ketika kita harus mengambilnya haruslah kita meminta izin, tapi orang ini tidak meminta izin sehingga menggunakan atau mencuri waktunya, mencari kesempatan untuk mengambil buah mangga tetangganya tanpa izinnya. Karena apa? Karena terbesit di dalam hatinya untuk mengambil hak milik orang lain, maka dia berusaha untuk menuruti setiap ajakan daripada hawa nafsunya. Maka oleh karena itu, di dalam momen bulan suci Ramadan ini kita dilatih bagaimana menjadi orang yang tidak terjajah oleh hawa nafsunya, yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, tapi dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang tertuang di dalam Arba'in Nawawiyah, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi." Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Artinya hawa nafsu ini bisa kita tata, bisa kita atur, bisa kita manage sehingga dia mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebaliknya hawa nafsu itu menjajah diri kita sehingga setiap ajakan hawa nafsu itu untuk melakukan kejahatan, maka dia pun menuruti kemauan hawa nafsu ini. Maka oleh karena itu, makanan selezat apapun, minuman sedingin apapun, kita berusaha menolaknya.
sebagai latihan buat kita agar di kemudian hari setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan, maka kita bisa menepis semua ajakan untuk meminum minuman yang terlarang. Sedangkan makanan yang halal yang kita simpan di dalam rumah kita, yang kita belanjakan dengan uang hasil jerih payah keringat kita ogah untuk memakannya di siang hari, karena ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala di siang hari bagi orang yang berpuasa, agar ketika kita berhadapan dengan suguhan-suguhan yang terlarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu cap tikus, kas garam dan lain sebagainya, kita bisa menepisnya, kita bisa menolaknya, karena kita sudah terlatih di dalam bulan suci Ramadan, mampu mengindahkan, mampu menepis, mampu menolak makanan yang ditawarkan kepada kita di siang hari pada saat kita berpuasa. Maka oleh karena itu jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak terjajah oleh hawa nafsunya, pribadi yang tidak terobsesi dengan ajakan-ajakan yang terlarang. Dia mampu menepis, menolak rayuan dari manapun, karena dia mampu menolak ajakan hawa nafsunya. Jikalau kita bisa demikian, maka itu adalah tiket kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan mampu mengekang hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Dia mampu mengekang hawa nafsunya, karena hawa nafsu ini benar-benar menyuruh kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, kecuali apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya puasa ini dan diperjumpakannya kita dengan bulan suci Ramadan ini tentunya punya maksud dan tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, manakala kita menjalani bulan suci Ramadan ini dengan puasa yang sebaik-baiknya, puasa yang berkualitas, maka kita pasti menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kemudian selain mampu menahan diri dari pembatal puasa, juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yaitu menggunjing, membicarakan aib orang lain, melakukan kekejian, berkata-kata keji, sumpah palsu dan dusta dan lain sebagainya. Maka pasti kita akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang mampu mengekang hawa nafsunya dari hal-hal yang tidak-tidak. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlil kafarat wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innahu la ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salata yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله